Jessica Nainggolan, vokalis utama komunitas penulis lagu, penyanyi wanita Batak pemilik suara berat dan berkarakter kuat, terobsesi membuat konser mengenang almarhum Andolin Sibuea. Parbi adalah sebuah wadah yang menaungi para artis dan seniman Batak dengan Ketua Umum Kaisar Willy Hutasoit. Di dalam diri setiap anggota punya kekuatan. Setiap kita dilahirkan dengan potensi yang berbeda-beda dan luar biasa. Hanya perlu sedikit dorongan untuk membuka pintu itu sehingga kita dapat saling bersinergi satu dengan yang lain untuk memajukan Parbi. Hal ini disampaikan pelaku seni wanita berdarah Batak, Pendeta Jessica Agrabaha Nainggolan SH.MTH, yang cukup dikenal dengan nama Jessica Nainggolan, ketika berbincang dengan Kihuma TV terkait aktivitasnya sebagai penyanyi beberapa waktu lalu di Sekretariat Parbi Persatuan Artis Batak Indonesia Kayu Putih, Jakarta Timur. Tanggung jawab ini ada di pundak kita semua. Ingat, setiap usaha kita atau ide sekecil apapun akan membawa Parbi menjadi besar. Jadi mari kita semua saling mendukung, karena kita adalah tim. Semangat teman-teman, mari kita capai impian besar kita. Mari kita jadikan Parbi menjadi tempat berkarya yang nyaman bagi para seniman dan artis Batak. Tuhan Yesus memberkati, katanya. Jessica Nainggolan yang merupakan vokalis utama komunitas penulis lagu KPL, pemilik suara sopran yang berat dan berkarakter kuat ini, memiliki obsesi membuat album dengan lagu-lagu yang baru dan ingin membuat konser in memoriam Andolin Sibuea dengan berbagai lagu ciptaan untuk mengenang almarhum suaminya. Dia melihat penyanyi Batak memiliki karakter vokal sangat kuat dengan power sangat besar. Ketika orang mendengar, rasa lagu yang dinyanyikan tersampaikan dan masuk ke hati sanubari penonton, ujarnya. Penyanyi milenial Batak banyak yang bagus dengan prestasi luar biasa seperti Leodra Ginting, Maria Simorangkir, Maria Kalista Pasaribu, dan lainnya. Jessica Nainggolan yang juga berprofesi sebagai pendeta di Gereja Protestan Nusantara Bekasi dan dosen di STT Gracia Bekasi ini melihat musik Batak mengalami perubahan sangat signifikan sesuai perkembangan zaman. Kolaborasi musik etnik dan modern sangat bagus untuk bisa menasionalkan lagu Batak. Kita pelaku seni harus terus melestarikan musik etnik Batak, imbuhnya. Jessica Nainggolan kelahiran Sidikalang 18 Juni 1967 ini belajar bernyanyi secara otodidak sejak tahun 1988 setelah lulus SMA di Jakarta dengan mengawali karir sebagai penyanyi solo. Namun dalam perjalanan waktu, dia pun bergabung dalam beberapa grup penyanyi. Tahun 1989, Jessica Nainggolan tampil duet bersama Yut Bing Slamet di Jakarta. Mereka sempat menirukan sebuah album lagu dangdut berjudul Obral Cinta, ciptaan Ari Latarisa. Tahun 1992, mereka membentuk Nainggolan Trio di Jakarta dengan personil Jessica Nainggolan, Marta Nainggolan, dan Dunen Nainggolan. Mereka sering tampil show menghibur di berbagai kegiatan masyarakat Batak. Tahun 1993, dia bersama suami Andolin Sibuea membentuk duet sejoli di Jakarta. Mereka menghasilkan puluhan album, diantaranya berjudul Mate Maau ciptaan Nahum Situmorang, Unang Parmeam-meam ciptaan Juharlen Simanjuntak, Unak Sape Toluhali ciptaan Tagor Pangaribuan, Lupa Honma ciptaan Daka Hutagalung, Tuisema ciptaan Daka Hutagalung, Lupa Doho ciptaan Firman Marpaung, dan lainnya. Tahun 1994, mereka mendirikan Trio Lestika di Jakarta dengan personil Jessica Nainggolan, Charles Simbolon, dan Tio Pantapinem.
Mereka sempat menghasilkan satu album berjudul Martian Juan ciptaan Charles Simbolon. Tahun 1995 dia bergabung dalam trio Yes di Jakarta dengan personil Jessica Nainggolan, Andolin Siboya, dan Jules Simorangkir. Mereka menelukan dua album berjudul Au Tarbain ciptaan Tagor Tampu Bolon dan Martian Juan ciptaan Charles Simbolon. Tahun 1996, mereka mendirikan Ras Band di Jakarta. Rombongan anak Sumatera dan Surabaya beranggotakan Jessica Nainggolan, Andolin Siboya, Kanda, Iwan Adam, dan Yanse Lintang ini pernah rekaman sebanyak 2 album. Tahun 1997, mereka mendirikan Four Golden Stars di Jakarta dengan personil Jessica Nainggolan, Tigor Gipsy Marpaung, Jules Simorangkir, dan Hilman Padang. Mereka menelukan satu album berjudul Jais ciptaan Tigor Gipsy Marpaung. Jessica Nainggolan merupakan istri maestro musik Batak almarhum Andolin Siboya, memiliki seorang putra Gabriel Victorio Siboya, menikah dengan Patricia Agustina Lestari Sitohang, dengan seorang anak Dean Gevariel Siboya. Selama menggeluti profesi penyanyi, dia pernah meraih prestasi dengan mendapat penghargaan. Tahun 1994, dia diberi penghargaan dengan dibuat album dalam bentuk piringan hitam oleh Musika Studios untuk pop Batak Inang ciptaan Charles Hutagalung, yang membuat nama dia menjadi booming dengan banyak dikenal orang khususnya di tempat hiburan karaoke. Tahun 2017 hingga 2022 selama 5 tahun berturut menjadi trending topik YouTube ranking 5 dan berada di puncak tangga lagu Apple Music dengan lagu Inang ciptaan Charles Hutagalung. Tahun 2024, dia meraih juara pertama dalam lomba menyanyi di IKSC, Indonesian Keyboardist and Singer Community, di Jakarta dengan membawakan lagu balada country Don't Forget to Remember ciptaan Berry dan Maurice Gibb personil Bee Gees. Jessica Nainggolan baru sekali menulis lagu dengan judul Badai di Raja Ampat yang dipopulerkan Elekta Trio dengan produser Dolok M. Panjaitan. Lagu yang ditulisnya tahun 2016 ini merupakan kisah sang produser ketika berada di tengah laut Raja Ampat dengan badai sangat besar. Kapal yang ditumpanginya terbalik dan dia berusaha untuk dapat berdiri di atas kapal. Dalam perjalanan karier sebagai penyanyi yang sudah digeluti selama 36 tahun, Jessica Nainggolan mendapat beberapa pengalaman yang sangat berharga dan berkesan. Tahun 1995, dia bersama Ras Band sering tampil di acara korporat dan pemerintahan. Ketika itu dalam acara Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, dia tampil berduet bersama Menteri Job Ave. Tahun 1991, dia tampil pertama sekali dengan lagu Jangan Terulang ciptaan Swalon Simatupang pada acara Anekarya Safari di TVRI, dikelola Edi Sud yang menjabat sebagai koordinator artis dan pembawa acara. Sekitar tahun 2008, ketika Kusplus dengan salah satu personil suaminya Andolin Siboya melakukan roadshow keliling Jawa Bali. Saat berada di kota Solo dengan Wali Kota Joko Widodo, berkesan ketika menyanyikan lagu Jangan Berulang Lagi ciptaan Tony Kuswoyo. Jessica Nainggolan juga mendapat kesan ketika Ras Band tampil show di Jakarta, di mana ada seorang pengusaha sukses yang baik hati selalu memberi penghargaan berupa kenang-kenangan cindera mata. Kesan mendalam juga didapatkannya ketika komunitas penulis lagu KPL menerimanya sebagai anggota menggantikan suaminya almarhum Andolin Siboya dan diberi kesempatan menjadi vokalis utama sejak tahun 2023. Dia bersama Loves Sitanggang dan Iran Suhu Ambarita tampil secara terjadwal menghibur di Portable Kitchen and Lounge, Luxury Inn Arion Hotel Jakarta Timur, dan berbagai kegiatan lainnya.
Jessica Nainggolan yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Sekolah Tinggi Teologi Abdi Philadelphia Internasional Jakarta ini sangat memfavoritkan penyanyi yang memiliki suara berkarakter, merdu, lembut, tinggi, berkualitas, berprestasi dengan menjuarai festival dan lagunya hit digemari banyak orang. Penyanyi lagu Batak difavoritkan Edi Silitonga, Ruth Sihotang, dan Novita Marpaung. Edi Silitonga karena memiliki suara berkarakter, merdu, tinggi. Ruth Sihotang karena penyanyi berkualitas menyemarakkan panggung musik. Novita Marpaung karena mantan festival menjuarai Astana Song Festival 2005 di Kazakhstan, katanya. Penyanyi berskala nasional difavoritkan Titik Puspa, Rosa, dan Ari Lasso. Titik Puspa karena nama penyanyi pop legendaris Indonesia telah masyhur hingga ke luar negeri. Rosa karena merupakan diva Indonesia terlaris sepanjang masa. Ari Lasso karena memiliki suara tinggi, sukses memanjakan kuping dan meluluhkan hati pendengar, ujarnya. Penyanyi luar negeri difavoritkan Phil Collins, Shirley Bassey, dan Whitney Houston. Phil Collins karena kehadiran musisi asal Inggris ini cukup menonjol dalam dunia musik era 1980-an. Shirley Bassey karena salah satu penyanyi legendaris Inggris. Whitney Houston karena diva Amerika Serikat ini memiliki jangkauan sangat kuat, ungkapnya. Jessica Nainggolan juga sangat mengagumi penulis lagu yang menghasilkan lagu terkenal, menyentuh hati, membuat populer penyanyinya, dinyanyikan banyak artis, berperan pada industri musik, serta lagunya digemari banyak orang dan dikenang sepanjang zaman. Penulis lagu Batak dikagumi Andolin Sibuaya, Iran Ambarita, dan Freddy Tambunan. Andolin Sibuaya karena maestro musik Batak ini menciptakan lagu terkenal seperti lagu Buasa Masai Marsakho. Iran Ambarita karena karya lagunya menyentuh hati seperti lagu Duku Tadaho Ito. Freddy Tambunan karena menghasilkan lagu hits seperti lagu Anak Medan, katanya. Penulis lagu nasional dikagumi Rinto Harahap, Ahmad Dhani, dan Aloysius Irianto. Rinto Harahap karena berkat lagu ciptaan banyak penyanyi populer seperti lagu Jangan Biarkan. Ahmad Dhani karena mencipta 200-an lagu dinyanyikan berbagai artis seperti lagu Roman Picisan. Aloysius Rianto karena menciptakan lagu populer seperti lagu Hati Yang Terluka, ujarnya. Penulis lagu luar negeri dikagumi Elton John, Freddie Mercury, dan David Foster. Elton John dari Inggris merilis album puncak tangga lagu seperti lagu Sorry Seems to Be the Hardest Word. Freddie Mercury asal Inggris, vokalis Queen, menghasilkan hit seperti lagu Bohemian Rhapsody. David Foster asal Kanada menirukan musisi terkenal seperti lagu Winter Games, terangnya. Jessica Nainggolan yang aktif sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya Forum Batak Intelektual FBI ini melihat penasihat Persatuan Artis Batak Indonesia Parbi dan pembina komunitas penulis lagu KPL Nelson P. Sitompul SAMM sebagai sosok yang bersahaja, rendah hati, murah tersenyum, dan sangat peka melihat kesusahan orang. Amang ini suka menolong, memperhatikan, tidak bertanya kepada orang, dan tidak banyak bicara. Sosok yang sangat jarang ditemukan. Seperti tertulis dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ayat tersebut terdapat dalam diri Amang ini, katanya. Pada akhir perbincangan, Jessica Nainggolan mengatakan semoga Nelson P. Sitompul SAMM yang merupakan penyantun dan penasihat utama majalah Dalian Natolu ini selalu dalam lindungan Tuhan, diberikan kesehatan, umur panjang, dan berkat melimpah. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menghadirkan Amang Nelson P. Sitompul SAMM di tengah Parbi dan KPL, pungkasnya.
Demikian Ki Huma TV menyampaikan, Jessica Nainggolan, vokalis utama komunitas penulis lagu, penyanyi wanita Batak pemilik suara berat dan berkarakter kuat, terobsesi membuat konser mengenang almarhum Andolin Sibuaya. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.